Halo Sobat Uli, kita bertemu kembali di pembahasan TO12 TPS bagian penalaran umum. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 1, kecuali. Jadi kita lihat ya, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan lihat kata kunci kata-kata yang berhubungan dengan kalimat yang ada di option. Kita lihat paragraf 1-nya. Dan kita lihat mulai dari option yang A. Budaya Indonesia menjadi daya tarik paling besar dalam menarik wisman. Di sini, budaya Indonesia ada di sini. Ya, berarti kalimatnya adalah budaya Indonesia justru menjadi daya tarik paling besar dalam menarik wisman. Berarti option yang A itu benar. Oke, kita lanjut. Keindahan alam menjadi daya tarik kedua bagi wisman untuk datang ke Indonesia. Tadi di sini kita lihat persentasenya ya. Jadi yang 60% untuk mempelajari budaya, 35% untuk menikmati alam. Sisanya bisnis. Artinya 60% yang tadi yang pertama untuk budaya, 35% untuk alam. Berarti yang kedua. Berarti keindahan alam menjadi daya tarik kedua. Itu juga pernyataan yang benar. Dan yang C, jika ada 20 wisman datang ke Indonesia, maka 12 wisman diantaranya datang karena tertarik budaya. Nah, tadi dilihat ya, yang tertarik dengan budaya itu ada 60% dari wisatawan ya. Dari survei itu, 60% wisatawan datang mempelajari budaya. Jadi artinya ketika ada 20 orang yang datang, berarti 60% kali 20, yaitu 12. Berarti pernyataan yang C juga benar. Kemudian, untuk yang D, jumlah wisman yang datang untuk alasan berbisnis berjumlah di bawah 10%. Untuk budaya 60%, alam 35%, berarti bisnis sisanya ya. Jadi ketika budaya 60, alam 35, bisnis berarti 5%. Berarti benar, dia di bawah 10%. Kalau begitu, mana pernyataan yang tidak benar? Pernyataan yang tidak benar berarti yang E, ya, yaitu jumlah wisman yang datang karena tertarik keindahan alam dan juga alasan bisnis lebih banyak dibanding budaya. Padahal tadi budaya yang lebih besar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf kedua. Di sini kita lihat ya, semua optionnya berhubungan dengan kata-kata mengembangkan dan mempromosikan. Mengembangkan dan mempromosikan. Tidak siap mengembangkan atau mempromosikan. Kita lihat di sini. Kalimat yang berhubungan dengan mengembangkan dan mempromosikan yaitu ada di kalimat tidak semua daerah siap untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Oke, tidak semua daerah siap untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Ingat, tidak semua itu, saya anggap ini ya, pernyataannya tidak semua P, dan diingat, tidak semua A adalah B. Jadi si P-nya tuh A adalah B itu sama dengan ada A yang bukan B. Jadi tidak semua P, si P-nya tuh ini ya, tidak semua A adalah B sama dengan ada A yang bukan P. Jadi si tidak semuanya berubah jadi ada, si P-nya berubah jadi kebalikan. A yang bukan B. Asalnya A adalah B menjadi A yang bukan B. Dan diingat juga, ketika kalimat si P-nya di sini hati-hati mengandung kata dan, ketika kita mencari kebalikan, ingatnya ini berarti. Negasi atau ingkaran dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Jadi, kalimat ini itu akan sama atau ekuivalen dengan ada yang bukan P, berarti ada atau beberapa daerah. Nah, si P-nya berubah jadi tidak siap untuk mengembangkan atau mempromosikan budaya. Asalnya kan P-nya siap untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya, berubah menjadi tidak siap untuk mengembangkan atau mempromosikan budaya mereka.
Gitu ya. Jadi untuk nomor 2 ini, jawaban kita adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 3, jika tidak terjadi peningkatan penerimaan devisa dari sektor pariwisata, maka kita lihat paragraf 3-nya. Di sini yang berhubungan dengan jika tidak terjadi peningkatan devisa. Di sini peningkatan devisa di sini ya. Jadi di kalimat jika kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan penerimaan devisa. Ya, kalimat ini adalah kalimat bentuk implikasi ya. Jika P, maka Q. Jika P, maka Q. Jadi ini menjadi penyebab terjadinya kejadian ini. Ini akibatnya. Jadi jika P, maka Q. Nah, kemudian di soal kalimatnya, jika tidak terjadi peningkatan penerimaan devisa. Berarti yang ini berhubungan dengan yang ini ya. Ini terjadi peningkatan, di sana tidak terjadi peningkatan devisa. Berarti itu adalah negasi dari Q. Diingat, kesimpulan bisa diambil jika P maka Q. Kemudian kalimat kedua negasi Q berhubungan dengan modus tollens. Jika P maka Q, negasi Q terjadi, maka kesimpulan kita negasi P pasti terjadi. Berarti siapakah negasi P? Negasi P adalah kebalikan dari kalimat P. Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, berarti kebalikannya kunjungan wisatawan tidak mengalami peningkatan, yaitu option yang A. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Berdasarkan paragraf 4, di tahun 2019 pemerintah mengadakan program khusus di bidang pariwisata. Maka kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat ya, paragraf 4. Program khusus bidang pariwisata ada di sini ya. Jadi, jika tidak ada program khusus di bidang pariwisata, jumlah turis yang datang ke Indonesia relatif sama dengan tahun 2018. Jadi kalimatnya begini, sama ya, ketika ada jika, itu pasti hubungannya sebab akibat. Jadi jika P, maka menyebabkan Q. Itu. Kemudian di soalnya katanya, tahun 2019 pemerintah mengadakan program khusus. Berarti di sini kalimat yang keduanya itu adalah jika tahun 2019 di tahun 2019 pemerintah mengadakan program khusus. Berarti P-nya kan tadi tidak ada program khusus ya. Berarti yang ini negasi dari P. Ketika ada P maka Q, negasi P. Kita lihat penerikan kesimpulan apa yang bisa diambil? Ingat ya, ini modus ponen. Jika P maka Q, P terjadi, Q pasti terjadi. Kemudian, jika P maka Q, negasi Q terjadi, negasi P pasti terjadi. Ada rumus yang sesuai? Sedangkan di sini jika P maka Q negasi P ya. Berarti ketika ada P maka Q negasi P, kita tidak bisa menarik kesimpulan yang sah. Karena yang sah itu hanya yang dua ini dengan tambah silogisme ya. Kalau silogisme yang jika P maka Q, jika Q maka R, maka P maka R. Jadi karena tidak ada sesuai dengan penarikan kesimpulan yang sah, untuk kalimat ini kita tidak bisa menarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Berdasarkan grafik perkembangan jumlah kunjungan Wisman dari tahun 2014 sampai tahun 2018, kenaikan jumlah Wisman paling tinggi pada periode Agustus sampai Desember terjadi pada tahun. Kita lihat ya, di sini ini dia grafik dari jumlah kunjungan Wisman yang ditanyakan kenaikan pada periode Agustus sampai Desember dari 2014 sampai 2018. Agustus sampai Desember itu di keterangannya adalah yang warna biru dongker. Jadi kita lihat kenaikan per tahunnya ya. Yang pertama, kenaikan tahun 2014 kita nggak bisa tahu, karena nggak tahu dia tuh naik berapa dari berapa di tahun sebelumnya ya. Kemudian untuk yang tahun 2015, itu dari 4.455.266. Dikurang tahun sebelumnya itu hanya 4.106, yaitu kenaikannya sekitar 348 ribuan. Kemudian tahun 2016. Tahun 2016 di sini ada 5 juta
194, tahun sebelumnya 4.455. Berarti ketika kita kurangi, hasilnya sekitar 739.685. Kemudian tahun 2017, di sini 6.014.100. Tahun sebelumnya 5.194.951, sehingga selisihnya 819.149. Kemudian tahun 2018 kenaikannya, di sini tahun 2018-nya 6.736.606, di tahun sebelumnya 6.014.100, berarti kenaikannya 722.506. Jadi bisa kita lihat, di sini kenaikan paling tinggi berarti yang selisihnya paling besar, yaitu ada di tahun 2017. Jadi untuk soal nomor 5, kenaikan jumlah wisman paling tinggi periode Agustus-Desember itu terjadi di tahun 2017, yaitu yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 6, berdasarkan data pada tabel kunjungan wisman, manakah pernyataan berikut yang benar? Kita sambil lihat tabelnya ya. Oke, yang pertama, pada periode 2014 sampai 2018, jumlah wisman pada bulan Desember setiap tahun selalu lebih banyak dibandingkan bulan lainnya. Kita lihat ya, pernyataan benar atau salah. Kita lihat di sini, tahun 2018 di sini Agustusnya 1.500.000, Desember 1.400.000. Berarti kan kalau misalnya untuk 2014 dia benar, 2015 dia benar, tapi di 2018 dia salah, karena Agustusnya yang lebih besar. Jadi yang A kurang benar. Kemudian yang B, pada periode 2014 sampai 2018, jumlah wisman pada bulan Juli setiap tahun selalu lebih sedikit. Kita lihat Juli yang ini berarti ya. Kemudian Desember yang ini. 2014 sampai 18 kita lihat, ternyata 2018 Julinya 1.500.000, sedangkan Desember 1.400.000. Berarti dia salah, karena tidak selalu ya. Kemudian soal yang C, ternyata bulan Desember jumlah wisman turun 10% dibandingkan Desember tahun 2018 karena COVID-19. Kita lihat. Jumlah wisman katanya tahun 2019 turun 10%. Artinya jumlah wisman itu ada 90% dari Desember. Desember itu 1.400.000 tahun 2018 ya. Maka Desember 2019 itu jumlahnya menjadi 1.264, berarti dia benar. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban kita adalah yang C. Soal nomor 7. Berdasarkan paragraf 1, maka pernyataan yang paling tepat adalah, dari sini ya, kalimat-kalimat di optionnya itu mengandung kata-kata yang sama, yaitu harapan pemerintah. Jadi kita lihat di paragraf 1, mana kalimat yang berhubungan dengan kata-kata itu. Dan ternyata ada di sini ya, harapan pemerintah. Harapan pemerintah meraih target pertumbuhan ekonomi tahun ini terancam kandas karena beberapa indikator penggerak laju ekonomi masih belum membaik. Jadi di sini ada kalimat karena. Kata karena ya, berarti kalau ada kata karena ini kalimat yang berhubungan dengan sebab akibat. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu. Di mana beberapa indikator penggerak laju ekonomi masih membaik itu adalah sebabnya, dan harapan pemerintah meraih target pertumbuhan ekonomi tahun ini terancam kandas itu adalah akibatnya. Sebab akibat itu masuknya ke implikasi ya. Jadi implikasi itu jika si sebab, maka akibat akan terjadi. Jadi kalau kalimat ini saya anggap jika P, maka pernyataan yang ini saya anggap Q, jadinya jika P maka Q. Jadi maka pernyataan yang paling tepat harusnya jika beberapa faktor penggerak ekonomi masih belum membaik. Adakah di sini? Dan di sini yang ini, maka target pertumbuhan ekonomi terancam kandas. Tapi sini tidak terancam kandas. Berarti bukan bentuk ini. Nah, diingat ada bentuk yang ekuivalen dengan bentuk ini. Yaitu ini ya, jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q itu sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Karena di sini semuanya jika maka, kita ambil yang bentuk ini. Yaitu negasi Q maka negasi P. Negasi Q-nya apa? Harapan pemerintah meraih target, berarti harapan pemerintah meraih target tidak terancam kandas. Berarti di sini yang tidak terancam kandas itu adalah yang E. Nah, kemudian apa dia berubah jadi semua? Karena negasi P. P-nya beberapa indikator,
Ketika negasi P berarti semua indikator di sininya belum membaik, berarti sudah membaik. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban kita adalah yang E. Oke. Nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang tepat? Kita lihat sini ya. Paragraf 1. Setengah dari ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi masyarakat. Option yang A. Ya, setengah. Di sini ada konsumsi masyarakat. Oh, ada, yaitu yang 55,26%. Berarti lebih dari setengahnya dong, ya, karena lebih dari separuh. Kalau setengah kan berarti 50%. Berarti yang A kurang tepat. Kemudian yang B, kita lanjut. Tidak semua mesin utama penggerak ekonomi tidak berjalan lambat. Yang berhubungan yang berjalan lambat di sini, katanya beberapa mesin utama penggerak ekonomi berjalan lambat. Di sini tidak semua mesin utama tidak berjalan lambat. Ingat, ketika ada yang B atau pernyataan beberapa itu P, sama dengan tidak semua A bukan B, sama dengan tidak semua bukan P. Jadi ketika di sini beberapa mesin utama penggerak ekonomi berjalan lambat itu saya anggap ada P, dia akan sama dengan tidak semua bukan P, gitu. Ya, beberapa mesin penggerak utama malah berjalan lambat sama dengan tidak semua mesin utama bergerak tidak berjalan lambat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 2, manakah kesimpulan yang paling tepat jika harga minyak melambung tinggi? Kita lihat kalimat yang berhubungan dengan harga minyak melambung tinggi. Oh, di sini. Ya, melebarnya defisit perdagangan sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Harga minyak melambung tinggi salah satu penyebabnya. Sebab akibat ya. Kondisi tersebut turut menekan pelemahan mata uang rupiah. Berarti ini termasuk akibatnya juga. Jadi jika kita bilang bisa begini. Di kalimat yang ini ya. Jika harga minyak melambung tinggi, maka defisit perdagangan melebar. Itu sebab akibat yang pertama. Yang kedua, jika harga minyak melambung tinggi, maka mata uang rupiah juga melemah. Gitu. Jadi, jika harga minyak melambung tinggi, apa yang terjadi? Jadi, ketika yang ini terjadi, si akibat ini keduanya pasti terjadi, gitu. Ya, jadi defisit perdagangan melebar dan mata uang rupiah itu melemah. Gitu. Jadi untuk nomor 9 ini, jawaban kita yang mana? Yaitu yang B. Karena keduanya pasti terjadi. Gitu. Oke. Soal nomor 10. Berdasarkan paragraf kedua, manakah kesimpulan yang tepat? Di optionnya ini, kalimatnya semua berhubungan dengan investasi asing. Kita lihat ya, paragraf kedua. Yang berhubungan dengan investasi asing yaitu kalimat ini. Menurunnya investasi asing ke Indonesia disinyalir akibat faktor eksternal yang tidak pasti dan faktor internal yang tidak kondusif. Ini berarti sebab akibat lagi ya. Yang menjadi sebabnya yaitu yang faktor eksternal tidak pasti dan faktor internal tidak kondusif. Kemudian akibatnya adalah menurunnya investasi asing ke Indonesia. Jadi kita lihat, kalimat ini kita gabung akan menjadi jika faktor eksternal tidak pasti dan faktor internal tidak kondusif, maka investasi asing ke Indonesia menurun. Oke, kita lihat sini. Manakah yang tepat? Jadi kita akan cari berarti yang berhubungan dengan kalimat yang ini, jika P maka Q. Ya, jika yang ini tidak ada, kita ambil yang ekivalennya. Jika P maka Q itu ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi V. Ya, kita nggak ambil bentuk yang kedua ya, karena tidak ada atau di sana. Semuanya jika maka. Sehingga kesimpulannya negasi Q berubah menjadi investasi asing tidak menurun. Yang negasi P yang harus hati-hati ya. Di sana kan faktor eksternal tidak pasti dan tidak kondusif. Berarti ketika mencoba negasi P menjadi faktor eksternal pasti atau faktor internal kondusif. Jadi jawabannya adalah jika investasi asing tidak menurun, faktor eksternalnya pasti atau kondusif, yaitu yang B. Soal nomor 11. Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan. Kita lihat ya. Untuk option yang A, besar kontribusi dari setiap bidang berbanding lurus dengan pertumbuhan. Kita ambil saja yang industri pengolahan.
Di sini industri pengolahan kontribusinya paling tinggi, tetapi pertumbuhannya tidak paling tinggi. Kalau begitu dia tidak berbanding lurus. Berarti yang A kurang tepat. Kemudian yang B, pertumbuhan dalam bidang jasa lebih kecil dari pertumbuhan bidang keuangan dan asuransi. Di sini ada keuangan, asuransi, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa lainnya kita lihat. Bidang keuangan asuransi itu 3,44 pertumbuhannya ya. Kemudian jasa pendidikan, di sana ada 6,62, jasa lainnya 9,19, jasa perusahaan 8,67. Jadi kayak jasa lebih kecil, salah. Karena jasa apapun selalu lebih besar daripada keuangan. Tuh. Dan yang C, bidang yang cenderung kontribusinya paling besar, cenderung pertumbuhannya sedikit, katanya gitu. Kita lihat di sini ya. Dari grafik ya, kita lihat yang kontribusinya tinggi, yaitu daerah yang ini, ternyata pertumbuhannya tidak ikut tinggi juga. Jadi malahan cenderung lebih kecil dibanding yang kontribusinya rendah, tapi pertumbuhannya lebih tinggi. Gitu. Jadi yang C ini pernyataan yang tepat. Gitu. Oke, untuk yang D gimana? Yang D, bidang yang kontribusinya dikit, pertumbuhannya sedikit, salah. Kan tadi tidak berbanding lurus, betul nggak? Kemudian yang E, yang menempati pertumbuhan ekonomi tertinggi juga memberi kontribusi tertinggi, salah ya. Di sini yang tertinggi pertumbuhan itu jasa, tapi kontribusinya tidak terlalu tinggi. Gitu. Oke, jadi di sini yang C sudah yang paling tepat. Nomor 12, berdasarkan diagram di atas, maka bidang yang memberi pertumbuhannya kelima tertinggi adalah tingkat pertumbuhannya kelima paling tinggi. Kita lihat sini ya, yang paling tinggi pertama yaitu di sini, 9,19 yaitu jasa lainnya. Ya, yang kedua yaitu yang ini ya, informasi dan komunikasi 8,98. Dan yang ketiga, kita turun ke bawahnya sedikit, yaitu 8,67 jasa perusahaan. Kemudian yang keempat, dari 8,67 kita ke 7,89 yaitu administrasi pemerintahan. Dan yang kelima, di sini ya 7,55 yaitu kesehatan dan sosial. Jadi pertumbuhannya kelima tertinggi adalah di kesehatan dan sosial, yaitu option yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dari bilangan berikut, manakah yang mempunyai nilai terbesar? Di sini ada yang penyebutnya belum dirasionalkan, kita rasionalkan dulu ya. Di sini ada A, jadi 50 itu kan 5 akar 2, berarti jadi 8 per 10 akar 2. Kemudian ada yang C, akar 75 yaitu 5 akar 3. Kalau kita rasionalkan dikali akar 3, jadinya 13 per 15 akar 3. Kemudian yang D, 43 per 3 akar 5. 3 kali 5 dikali akar 5 per akar 5 hasilnya 43 per 15 akar 5. Di sini yang option A, pembilang lebih kecil dari penyebut, pembilang lebih kecil penyebut, pembilang lebih kecil penyebut, ini pun sama, pembilang lebih kecil penyebut. Hanya option yang D yang pembilangnya lebih besar, dan pembilangnya lebih besar lebih jauh ya, 45 per 15. Berarti kalau begitu manakah yang paling besar? Sudah pasti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 14. 1, 1, 2, 4, 7, 13, X. Katanya polanya untuk menggantikan X. Kita lihat di sini ya polanya. 1, 1, 2, 4, 7, 13, X. Apakah sudah terlihat? Kita lihat, kita kelompokkan ya. 1, 1, 2. Kalau kita jumlahkan, 1 plus 1 plus 2 itu 4. Ternyata menjadi angka berikutnya. Coba kita ambil lagi, 3 angka lagi. 1, 2, 4. 1 plus 2 plus 4 sama dengan 7. Itu juga benar. Tuh. Terus kita coba lagi. 2, 4, 7. 2 plus 4 plus 7 sama dengan 13. Itu juga benar. Berarti kalau begitu untuk mencari X, kita menjumlahkan 3 buah bilangan sebelum si X. Berarti 4 plus 7 plus 13 sama dengan X. Sehingga hasilnya X-nya adalah 24. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 15. Bilangan 6 dalam segitiga kiri merupakan hasil operasi aritmatik 3 bilangan di luar segitiganya. Pola yang sama dipakai menghasilkan bilangan dalam segitiga tengah. Jadi pola yang sama diterapkan pada segitiga kanan.
Maka bilangan yang tepat, sini lihat ya, 8, 6, 12. Kira-kira hubungannya apa supaya menghasilkan angka 6? Ternyata hubungannya itu 8 dikurang 12 bagi 6. 8 dikurangi 2, itu 6. Berarti ini hubungannya sama ya. Berarti si 12 dikurang 24 dibagi 4. 24 bagi 4 kan 6. 12 kurang 6, 6 juga. Berarti untuk yang ini, kita hubungannya 35 dikurang 25 bagi 5. 25 dibagi 5 itu 5. Jadi 35 kurang 5 itu adalah 30. Jadi untuk nomor 15 ini jawaban kita adalah yang E. Oke, selesai pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembahasan TO selanjutnya.